Kenapa Baby Kriwil senyum-senyum? Gak apa-apa. Lagi mikirin sesuatu pasti. Iya, mikirin makanan. Loh, Baby Kriwil lapar? Kenapa nggak bilang? Ya udah, sekarang gini aja guys, kita semua makan dulu di kantin sarapan. Karena kan kita semua belum ada yang sarapan. Kalau sarapannya di sini, mendingan gue sarapan depan warteg situ aja deh. Gaji gue sebulan gak bakal cukup buat makan di sini. Din, tenang aja. Kalau urusan makan, ada Gio yang bakal bayarin kita semua. Ya kan, Ji? Bener tuh, Ata. Tapi yang gue traktir tuh cuman Baby Kriwil, karena dia pacar kesayangan gue. Kalau Citra itu urusan lu. Kecuali lu rela Citra jadi pacar gue juga, nggak apa-apa gue bayarin. Kok gitu? Bercanda Baby Kriwil. Gue juga banyak duit gua. Pokoknya Baby Kriwil mau makan apapun terserah, bebas. Pilih aja di kantin. Iya, tapi harus dermawan. Loh, Ini kan mobil. kayak kenal sama mobil ini ya. Wah, Mr. Regar? Paragar? Oh iya. It's time for me to teach. Gaya banget. Buset kacamatanya. Jangan-jangan dia itu habis menang lotre, makanya dia bisa beli mobil kayak gini. Oh, ternyata dia. Silahkan, my princess. Cie. Guys, Pangeran Alexander is back. Yeah. Wait. Putri keren banget sih. Taksi online-nya pasti mahal ya. Ganteng lagi. Ayo deh, kita bisa balik lagi ke kampus. Jujur ya, gue kaget banget pas ngeliat Pak Regar muncul dari mobil itu. Kayak nggak nyangka aja gitu, maksudnya apa Pak Regar habis menang lotre, gue pikir kan. Ya udah, nggak apa-apa lagi. Hitung-hitung kan nggak ada salahnya bikin Pak Regar happy. Toh juga selama ini kan gue udah numpang di tempat dia. Tapi lu lihat gak sih? Tadi mukanya Pak Regar pas keluar dari mobilnya. Kocak banget ya gak sih? Ekspresinya kayak datar gitu, kayak baru aja naik mobil gituan. Iya gak sih? Tapi Ran, gue seneng akhirnya lu bisa bawa mobil lagi ke kampus. Pada kayak kemarin ribet ya kan, kemana-mana harus naik angkot lah, pakai taksi lah, mana pakai pinjem itu apa motornya Pak Regar lagi kemarin kan. Itu kan udah butut banget. Ya. Ya, lu semua tahu kan, ini berkat siapa? Thanks to Oma. Oma, masa lu lupa Oma gue sih? Oh iya omanya Pangeran. Nggak lupa ya? Kalau kayak gini kan enak Ran, gue jadi bisa nebeng sama lu lagi. Bosan nebeng sama Ata terus. Apalagi kalau gue lagi jadi nyamuk gara-gara dia boncengan sama Citra. Kayak nggak dianggap ada gitu. Ji, emangnya Pangeran tuh nggak bakal bawa si Putri apa? Yang ada lu tuh nanti bakal jadi obat nyamuk. Secara nih pasangan ini tuh lagi anget-angetnya. Udah kayak gorengan baru diangkat, tau nggak? Iya. Secara nih ya mereka berdua nih baru dapat restu dari Tante Nawang. Iya juga sih. Tumben lu bener Sonic. Udahlah Ji, gak usah ngarep deh mau nebeng-nebeng. Mending jalan kaki sama gue biar sehat. Sehat. Betis gede satu yang ada. Tapi yang paling penting,
Putri usus goreng kesayangan udah harus capek-capek lagi naik angkot. Karena sekarang udah ada pangeran tampan yang pasti anterin dia. Justru sebenarnya aku tuh lebih seneng kalau kamu naik angkot. Soalnya aku pengen banget setiap hari ngeliat muka kamu yang jadi warna pink kayak kepiting rebus. Belum lagi bawa badan kamu yang semakin asam baunya. Enak aja. Apaan sih, nggak bohong, aku nggak pernah bawa badan kok. Orang keringat aku kayak parfum. Lagian itu namanya kamu tuh bahagia di atas penderitaan orang lain. Masa kamu seneng-seneng ngeliat pacar kamu dengan kulit yang sangat-sangat putih ini berubah jadi pink? Itu harus kena hukuman ya namanya ya, terpaksa. Ah udah. Enggak. Oke, minta ampun nggak? Maaf pangeran tampan. Maaf pangeran tampan. Bilang maaf. Maaf. Capek tau. Tapi ntar malam Dead Flowers manggung kan? Di kafe kenangan lagi. Soalnya ada produser yang mau ngeliat kalian live perform. Wih. Iya, produser. Ya jadi sebenarnya kemarin pas di villa itu gue sempat ngerekam lo lagi nyanyi. Terus dia katanya sih mau ke kafe malam ini, mau ngeliat kalian manggung lagi. Serius lu, Din? Serius lah. Karena menurut gue Dead Flowers itu punya potensi yang besar, kan sayang kalau nggak diseriusin. Tapi thank you ya Baby Kriwil. Gue gak nyangka lo seperduli itu sama Dead Flowers. Iya dong, pacarnya siapa dulu? Baby Kriwil. Sama-sama. Ya, karena kan gue juga pasti seneng kalau ngeliat kalian bisa perform di mana-mana. Kesian soalnya Pak Niko, udah baper akut kalian nggak datang-datang sih. Makanya kalau manggung jangan males-malesan. Gimana nih, Dead Flowers siap tampil nggak? Siap. Siap! Kita nanti pasti bakal lebih keren lagi daripada kemarin, Din. Tenang aja. Drummernya juga udah bakal keren pasti nanti. Apa sih Lex? Kamu tuh mau ngomongin hal penting apa? Kenapa sih harus di kantor? Kan bisa di telepon, kamu ngomong sekarang juga bisa. Nggak bisa Lydia. Ini ada beberapa berkas yang harus aku tunjukin ke kamu. Masa harus aku fotoin satu-satu sih berkasnya? Terus aku kirim ke kamu gitu? Atau mungkin gimana? Kalau aku aja bawa berkas-berkasnya ke rumah kamu, terus kita meeting di sana. Mau kamu gitu? Jangan. Kamu jangan ke rumah aku. Kamu kan tahu, aku paling nggak suka kalau nerima orang untuk urusan bisnis di rumah. Makanya, udah kita ketemu di kantor aja. Kita meeting di sini. Aku tunggu kamu ya. Oke. Aku siap-siap dulu ya. Akhirnya, aku bisa bujuk Lydia buat ke kantor. Nanti aku akan suruh Lydia buat tanda tangani kontrak kerjasamanya. Biar aku juga kebagian proyek itu. Pak Alex menyuruh Bu Lydia datang ke sini. Bu Lydia akan datang. Very nice. Excellent. Sudah siap semuanya? Siap. Bukti sudah dibawa? Very good. Saya akan bongkar semuanya. Kalau perlu di depan Pak Al. Maaf Pak Raymond, Pak Haris. Kalau harus menunggu lama. Oh, it's okay. Take your time. Pak Regar belum datang. Belum. Makanya kita nungguin di sini. Tapi kayaknya bentar lagi pasti datang deh. Hai Riz. Hai. Thanks ya semalam lo udah mau nyusulin gue. Gue duluan ya.
Lo udah baikan sama Rizky? Belum sih, Put. Tadi lo lihat sendiri dia masih cuek sama gue. Ya, walaupun masih ada kemajuan sih. Tapi nggak apa-apa lah. Naomi, cerita-cerita dong ke kita. Gue kalau masalah Rizky, urusan Rizky itu gue kepo banget. Secara kan lo tahu kalau kita ngobrol tuh harus dikorek dulu baru mau cerita. Ngomongnya secara minim banget, ya kan Put? Benar. Jadi tadi malam gue ke tempat sekolah gue sama Rizky dulu buat mengenang masa-masa kita dulu. Ya, gue ajakin Rizky kan. Dan gue gak nyangka dia mau nyusulin gue semalam. Ya ampun, bagus dong. Gue ikut seneng dengernya. Semoga aja ini adalah awal yang baik buat hubungan kalian berdua ya. Thanks ya, Put. Naomi, kalau gue sih dukung banget lo sama Rizky. Ya biar Rizky tuh gak merana kalau kalian berdua jadian lagi. I hope so. Semoga aja lo bisa bikin Rizky gak jadi ke London ya. Iya, Put. Guys, udah jam kelasnya Pak Regar. Mending kita masuk sebelum Pak Regar lebih dulu masuk daripada kita. Yuk. Kalian duluan aja ya. Nanti gue nyusul. Ya udah kalau gitu. Nah, see you. See you. Pasti gue akan lebih gampang masuk ke circle Putri dibandingkan lo, Mel. Gue ini jauh lebih expert dari lo. Jadi jangan harap lo bisa menang lawan gue. Cie, yang udah mau CLBK sama Naomi. Set. Emang bener ya? Kemarin lo ke sekolah lama buat mengenang kisah cinta yang lalu-lalu. Naomi. CLBK. Tenang aja, Cie. Salting kan? Sok lo. Sudah selesai bacanya? Oke. Before I start the lecture, any question? Enggak, Pak. Rizky? Pak, Citra sama Putri dari tadi berisik terus, Pak. Saya jadi nggak konsen nih bacanya. What? Alright, Citra, Putri. What of you out from my class now? Tapi Pak. No excuse. Kalian tahu kan peraturan saya seperti apa? Tidak boleh berisik. Please, get out. Gila, parah banget sih si Rizky. Masa dia ngaduin kita ke Pak Regar sampai kita dikeluarin dari kelas gini? Sebel banget gue sama dia. Iya nih. Tapi kayaknya dia ngadu ke Pak Regar gara-gara dia salting deh. Kita ledekin dia sama Naomi. Ya baper sih baper, tapi nggak kayak gitu juga kali. Sumpah gue sebel banget sama si Rizky. Masa si Sobi kayak gitu? Gue harus bikin pelajaran sih sama dia. Gue nggak terima diginiin. Tapi tadi lo lihat nggak sih ekspresinya Rizky waktu diledekin? Kok dia so cool banget ya? Padahal gue tahu banget pasti dia salting. Iya, salting banget. Saking saltingnya tuh, dia sampai nggak punya ide buat mikirin gimana sampai kita itu nggak usah nyinyirin dia lagi. Sayang dia tuh sahabat kita. Kalau nggak udah bejek-bejek gitu. Oke guys, jadi hambatan semantik itu misalnya kata-kata yang dipergunakan dalam berkomunikasi itu kadang-kadang mempunyai arti yang berbeda, ya, atau berbelit-belit sehingga tidak jelas antara pemberi pesan dan penerima pesan, right? Nah, sedangkan hambatan psikologis itu maksudnya di sini adalah misalnya perbedaan-perbedaan nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan.
Kok gue jadi ngerasa bersalah gini sih? Karena gue udah bikin Putri sama Citra keluar dari kelas. Habisnya tadi mereka rese banget sih. Ledekin gue sama Naomi terus. Siapa coba yang CLBK? Oga. Selamat kuliah ya, Riz. Yang konsen kuliahnya. Jangan malah buka WhatsApp. Rizky, paham apa yang saya jelaskan tadi? Bangong, ini nih salah satu hambatannya ya. Informasi yang disampaikan oleh pengirim pesan tidak diterima dengan baik oleh si penerima pesan. Rizky, tanpa harus saya omongin, kamu tahu kan apa yang harus kamu perbuat? Gimana dong kita nih, Put? Gak kelas lagi. Hah? Lo dikeluarin juga dari kelas sama Pak Regar? Tuh, lo rasain. Karma berlaku. Makanya jangan jahat-jahat sama temen lo, Riz. Emangnya lo ngapain sih di kelas? Kok dikeluarin? Lo ngobrol atau main handphone atau ngapain? Siapa juga yang ngobrol? Orang gue cuma baca WA dari Na. Naomi kan. Cie, pokoknya lu tuh. Apaan sih? Rese banget sih lo berdua. Tuh kan, ternyata lo nyuruh Pak Regar buat keluarin kita dari kelas gara-gara lo pengen WA-an sama Naomi dengan sangat-sangat leluasa. Dasar sotoy. Kok ngambek sih?